anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 7 subtema 2 pembelajaran 4 mengenai kebersamaan di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membuat kalimat sederhana menggunakan kata sapaan. Yang kedua, mengetahui suku dan asal daerah teman-teman. Dan yang ketiga, menghitung nilai pecahan. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Ayo mengamati. Pada pembelajaran keempat kali ini, kalian akan belajar kelompok. Lihatlah seperti pada gambar ya. Apa yang sedang dilakukan Lani dan teman-temannya? Hari ini ibu guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menirukan dialog dalam dongeng Persahabatan Elang dan Ayam Jantan. Setiap kelompok mempraktikkan dialog. Benny berperan sebagai elang. Siti berperan sebagai ayam betina. Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok bekerja sama mempraktikkan dialog dongeng. Semua saling membantu teman. Nah, sekarang ayo bermain peran. Lakukan dialog elang, ayam jantan, dan ayam betina bergantian di depan kelas. Nah, judulnya Persahabatan Elang dan Ayam Jantan. Pada dialog 1, keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi. Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit? Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya padamu sahabat. Apa kawan? Tanyalah. Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Boleh, kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang. Sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya. Tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Kok, 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 kok. Aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Dialog yang kedua, bagaimanakah engkau bisa terbang? Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini. Boleh aku pinjam? Pakailah dan setelah itu lompatlah di sisiku. Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotak sombong. Di mana jarum emas itu? Tadi aku letakkan di tanah. Aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku, si elang. Kita mesti mencari sampai dapat. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang? Aku hanya dapat melampaui setinggi pagar dan aku minta maaf padamu.
Kenapa pula kau mesti minta maaf? Jarum emasmu telah hilang. Engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi. Ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak. Kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. Mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya. Elang pun menyambar seekor anak ayam. Jangan ambil anakku. Sebaiknya kita mencari jarum emas itu. Baiklah, aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita Sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi. Baiklah, akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Nah, sekarang ayo menulis. Buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Misalnya katanya ayam jantan. Kalimatnya yang pertama yaitu ayam jantan itu mulai berkokok kencang. Lalu yang kedua ada kata ayam betina. Kalimat yang menggunakan kata sapaan, misalnya ayam betina itu terlihat serakah dan menghilangkan jarum emas milik elang. Lalu untuk elang sudah mulai terbang rendah untuk menangkap ayam betina itu. Nah, untuk yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa. Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa. Made berasal dari Bali. Nah, lihatlah, ini adalah kelompok mereka. Apa yang sedang mereka diskusikan? Untuk mengetahuinya, ayo kita berlatih. Tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku atau daerah asalnya ya. Misalnya nama siswa yang pertama itu ada Siti. Suku atau asal daerahnya adalah Jawa. Lalu yang kedua itu nama siswanya ada Dayu. Suku atau asal daerahnya adalah Bali. Untuk yang selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Kemudian buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Jika ada teman yang memiliki suku atau daerah asal yang sama, buatlah kelompok yang terpisah. Tuliskan nama dan asal daerahnya atau sukunya ya. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berlainan suku atau asal daerah? Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, sekarang ayo berlatih. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Yang pertama, Ayah Siti memelihara burung, seekor jantan dan seekor betina. Nah, banyak burung dalam sangkar ada berapa? 1, 2. Banyak burung jantan dapat dinyatakan sebagai pecahan? Iya, sebagai pecahan 1/2. Nah, kita tulis seperti ini ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing ya.
Sekarang pasangkan pecahan dan gambar yang sesuai. Nyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut ini. Nah, untuk yang pertama setengah. Yang mana yang menunjukkan 1/2 atau setengah? Iya, tentu saja gambar yang ini. Lalu yang selanjutnya adalah 1/3. Gambar mana yang sesuai dengan 1/3? Iya, tentu saja yang bagian bawah sekali ya. Lalu ada 1/4. Gambar yang mana yang sesuai dengan 1/4? Tentu saja yang atas. Nah, untuk 1 itu artinya pengecoh, supaya kalian menjadi lebih teliti. Untuk kegiatan bersama orang tua, dengan bantuan orang tua, siswa belajar menentukan pecahan yang menyatakan sebagian dari keseluruhan. Selamat belajar anak-anak dan tetap semangat ya. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.